Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas praktikum Q2 akan mempresentasikan mengenai inventarisasi dan identifikasi ekowisata tumbuhan, satwa, bentang alam pada suatu kawasan dengan studi kasus Persawahan Ciandang. Saya Esi Saputra selaku moderator, bersama teman-teman saya ada Dinda, Erliza, Malak, Hana, dan juga Fadil selaku presentator. Adapun latar belakang dibuatnya laporan ini yaitu melihat kawasan Ciandam yang kaya akan satwa dan juga tumbuhannya. Kawasan menjadi ruang interaksi manusia dan juga alam dalam pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Adapun tujuannya yaitu untuk menginventarisasi dan identifikasi tumbuhan, satwa, bentang alam, serta potensi wisata aktivitas bentang alam. Adapun metode praktikum yang kami lakukan, ada waktu dan tempat. Lokasi yang kami ambil yaitu ada di Persawahan Ciandam, Kelurahan Ciberem Hilir, Kecamatan Ciberem, Kota Sukabumi, Jawa Barat. Waktu pelaksanaannya yaitu pada 25 September 2025 pukul 19.30 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat, 26 September 2025 pada 10.30 sampai 11.30 dan juga pada pukul 20.00 sampai 21.00. Dan yang terakhir ada 14 Oktober 2025 pada jam 9 pagi sampai 11 siang waktu Indonesia Barat. Selanjutnya ada metode tumbuhan yang kami gunakan yaitu garis berpetak, yaitu 2 kali 2 meter untuk semai, 5 kali 5 meter untuk panjang, 10 kali 10 meter untuk tiang, dan 20 kali 20 meter untuk pohon. Adapun metode untuk satwa yang kami gunakan yaitu dengan metode jalur transek. Yang selanjutnya ada metode bentang alam. Kami mengumpulkan data dengan cara pengamatan melalui observasi dan wawancara. Data yang kami kumpulkan yaitu dari foto, catatan, serta GPS. Selanjutnya ada prosedur pengerjaan yaitu menentukan lokasi pengamatan, menetapkan area, menginventarisasi tumbuhan, satwa, serta bentang alam, mengidentifikasi objek, menganalisis hasil, membagikan tugas, serta menyusun laporan. Untuk hasil pembahasan yang pertama yaitu ada hasil inventarisasi keanekaragaman tumbuhan bawah dan semai. Adapun indeks nilai penting dalam tumbuhan ini didominasi oleh tumbuhan babandotan sebesar 119,81% dan yang paling kecil yaitu ada nilam 2,7%. Pada kawasan Pesawahan Ciandam ini didominasi oleh babandotan dengan jumlah 266. Adapun tumbuhan bawahnya yang lain diantaranya ada sintrong, sirih Cina, rumput bambu, kintolod, paku perak, mendelia, talas, ilalang, pakis, dan juga jotang. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk selanjutnya itu ada semai. Tingkat semai hanya ditemukan satu jenis tumbuhan, yaitu bernuk atau Crescentia cujete, dengan jumlah individu sebanyak satu dan nilai indeks nilai penting atau INP sebesar 200%. Dominasi tunggal ini menunjukkan bahwa pada area penelitian regenerasi vegetasi itu masih tergolong cukup rendah. Kemungkinan disebabkan oleh keterbatasan area dan aktivitas pertanian yang intensif. Untuk selanjutnya, strata tiang vegetasi yang dominan adalah nangka atau Artocarpus heterophyllus dengan beberapa individu pada berbagai ukuran diameter batang. Sedangkan pada strata pohon ditemukan jenis mahoni atau Swetenia mahogany dengan ukuran diameter cukup besar dan tinggi mencapai 10 meter. Keberagaman vegetasi ini menunjukkan bahwa kawasan persawahan Ciandam memiliki struktur vegetasi yang kompleks dan mendukung keseimbangan ekosistem lahan pertanian. Dan untuk INP dari pohon nangka dan mahoni sebesar 300%. Lalu selanjutnya ada hasil inventarisasi keanekaragaman satwa liar. Yang pertama ada Aves. Kami menemukan sebanyak jumlah individunya ada 29 ekor burung dari dua famili dan dua jenis. Yang pertama ada bondo peking atau longkura pecitulata dan bondo jawa atau longkura leucogastroides. Lalu indeks keanekaragaman sebesar 0,68, indeks kemerataan 0,95, indeks dominasi 0,48 dan kekayaan jenis 0,51. Penyebaran individu antar jenis relatif merata, ada jenis yang mendominasi merata menunjukkan kekayaan jenis yang cukup stabil. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Elwiza. Baik, selanjutnya satwa liar yang kami temui yaitu dalam kelas reptil, jumlah individu yang kami temui yaitu 5, 4 jenis dan 4 famili. Indeks keanekaragamannya 0,52. Hal ini menandakan keberagaman yang rendah. Selanjutnya indeks dominasi sebesar 0,28, yang berarti tidak ada jenis yang mendominasi, hanya ada kecenderungan dominasi ringan. Selanjutnya indeks kemerataan sebesar 1,33, yang berarti distribusi antar individu per jenis itu menyebar secara merata. Selanjutnya indeks kekayaan jenis sebanyak 2,46. Hal ini menandakan kekayaan spesies yang terbatas. Satwa yang kami temui yaitu pada rumput, ular pucuk, cekibar Jawa, dan bunglon surai. Selanjutnya
Pada kelas insekta kami menemukan 26 ekor, 9 famili dan 9 jenis. Indeks keanekaragamannya sebesar 2,49 yang termasuk kategori keanekaragaman yang sedang. Selanjutnya indeks dominasi sebesar 0,21 yang berarti tidak ada spesies yang mendominasi. Selanjutnya indeks kemerataan sebanyak 1,97 yang menandakan penyebaran per individu per jenis itu merata. Selanjutnya indeks kekayaan jenis sebesar 0,77. Hal ini menandakan kekayaan kekayaan per satwa itu sedang. Berikut adalah hewan-hewan insekta yang kami temukan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Hana. Baik, selanjutnya ada amfibi. Ada dua satwa yang ditemukan, yaitu katak sawah dengan nama ilmiahnya Fajarpaya constricta dan juga Lilio atau Paracelsus convexa. Jumlah yang ditemukan adalah masing-masing dua. Untuk katak sawah itu ditemukan pada malam hari. Lalu untuk yuyu ditemukan sedang berjalan di saluran air. Untuk indeks keragamannya yaitu 0,60, indeks dominannya 0,50, lalu indeks kemerataannya 0,57. Selanjutnya, Arachnida. Hewan yang ditemukan yaitu laba-laba jaring emas atau dengan nama ilmiah Nepila philippes. Laba-laba jaring emas ini ditemukan di siang hari. Pada awalnya tidak ada laba-laba yang ditemukan, hanya ada jaringnya saja di dekat pohon nangka di plot 2. Tetapi setelah dilakukan pengecekan ulang, ditemukan laba-laba jaring emas yang sedang diam di jaringnya. Untuk indeks keragaman dan kemerataannya yaitu 0,00 dan indeks dominasinya adalah 1,00. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dinda. Baik, untuk selanjutnya itu ada bentang alam. Potensi aktivitas wisata satwa, yaitu terdapat 18 jenis satwa yang menunjukkan ekosistem sawah masih alami. Potensi wisata edukatif, yaitu insect preservation activity, yaitu pengawetan serangga dalam resin. Kegiatannya mencakup menelusuri sawah untuk mencari dan mengidentifikasi serangga. Contoh serangganya itu seperti capung, belalang daun, hengat harimau, kupu-kupu lurik putih. Dan mengawetkan serangga secara etis tanpa merusak ekosistem. Selanjutnya itu ada nilai edukatif, yaitu melatih ketelitian, mengenal morfologi, dan juga peran serangga. Sasarannya pelajar, mahasiswa, dan pecinta ekologi. Manfaatnya yaitu untuk menumbuhkan kesadaran konservasi dan pelestarian keanekaragaman hayati. Selanjutnya, ada pembahasan identifikasi bentang alam. Nama lokasinya yaitu Persawahan Ciandam, Sukabumi. Tutupan lahannya dominan lahan pertanian yaitu sawah. Dan deskripsi bentang alamnya yaitu hamparan sawah, berpola petakan, tanah subur, dan sebagian datar dan sedikit miring, dan juga dialiri sungai kecil. Luas kawasannya petak 1, 2.323 meter persegi, dan petak kedua, yaitu 1.760 meter persegi. Jarak akses jalannya dekat dengan jalan raya utama dan mudah dijangkau. Untuk keterjangkauannya yaitu tinggi dan aksesnya langsung menuju jalur desa dan jembatan kayu. Pola tutupan lahannya sawah basah berpematang dengan vegetasi liar seperti meniran dan ilalang, dan juga morfologinya ada datar hingga agak miring dengan drainase alami dari aliran sungai kecil. Manfaat kawasannya yaitu untuk lahan produksi pangan, sumber penghidupan, habitat fauna, dan juga habitat fauna kecil. Penciri kawasannya yaitu lanskap agraris berpola petak dengan dominasi padi, dan interaksi dan interpendensinya aktivitas pertanian, fauna sawah, dan ekosistem air saling terhubung. Keterkaitan keruangannya yaitu berhubungan dengan pemukiman, jalur transportasi, dan juga sungai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Komalasari. Baik, terima kasih Dinda. Jadi, saya akan menjelaskan tentang pembahasan identifikasi bentang alam. Yang pertama, nama lokasinya itu sungai di area persawahan Ciandam, Sukabumi. Tutupan lahannya jalur air alami di antara dua petak sawah. Deskripsi bentang alamnya, aliran sungai kecil dengan arus tenang, air dengan agak keruh akibat aktivitas pertanian, yaitu bertani, dimanfaatkan untuk mencuci dan juga memancing. Luas kawasan membelah dua, petak sawah utama mengalir sepanjang area pertanian. Jarak akses jalan itu sekitar 2,3 meter, dekat area sawah dan pemukiman warga. Keterjangkauannya itu tinggi, mudah diakses dari jalur desa dan area pertanian. Pola tutupan lahannya itu sungai berpematang dengan vegetasi alami, rumput liar, semak, dan juga pohon-pohon kecil. Morfologi kawasannya, permukaan tanah datar, tepian sungai berumput, aliran stabil. Manfaat kawasannya yaitu sebagai sumber irigasi kegiatan sosial ekonominya seperti mencuci dan juga memancing, dan juga sebagai habitat fauna air. Penciri kawasannya, aliran air tenang di tengah sawah, vegetasi hijau di tepian, interaksi dan interpendensinya atau yaitu adalah hubungan erat masyarakat dengan sumber daya air untuk kebutuhan sehari-hari dan pertanian. Keterkaitan keuangannya menghubungkan dua petak sawah dekat dengan jalur desa pemukiman. Materi terakhir itu potensi aktivitas wisata bentang alamnya, yaitu ada dua, wisata edukasi pertanian, yaitu dengan belajar menanam, merawat, hingga
panen padi serta mengenal ekosistem sawah. Yang kedua yaitu ada wisata fotografi lanskap, menikmati dan mengabadikan panorama sawah, sungai, dan pegunungan saat matahari terbit atau terbenam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Komal Sari. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.